Pandemi COVID-19 menjadi kendala bagi seluruh kalangan dunia, dan ini merupakan krisis kesehatan bagi manusia. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun tentu banyak membawa perubahan. Salah satunya dalam dunia perkuliahan, di mana kegiatan yang sejatinya full dapat dilakukan secara luring, kini perkuliahan dilakukan dengan metode campuran antara luring dan daring. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita sebagai mahasiswa untuk tetap mencari ilmu. Di kampus Patria Husada Blitar, pada masa pandemi ini, perkuliahan tetap berjalan lancar dengan baik, di mana para dosen tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan, memberikan ilmu kepada mahasiswa meskipun tidak selalu bertatap muka secara langsung. Tetapi, hal tersebut tidak mengurangi kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Salah satu mata kuliah unggulan yang sedang kami tempuh saat ini adalah mata kuliah keperawatan anak. Kami di sini dengan tujuan untuk melaksanakan tugas yang diberikan akan mengulas tentang antisipatory prevention atau pencegahan terjadinya cedera pada anak usia 1-3 tahun. Anak merupakan aset kita yang berada di masa depan. Di usia 1-3 tahun, seorang anak memiliki tahapan perkembangan yang pesat, mulai dari kognitif dan yang paling dominan adalah perkembangan motorik, sehingga mereka akan sangat aktif bergerak, di mana hal tersebut akan menimbulkan resiko terjadinya cedera pada anak. Berikut ini materi pemaparannya. Mari kita simak bersama-sama. Cedera merupakan kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh mengalami penurunan energi. Cedera dapat terjadi pada anak usia toddler karena rasa ingin tahu yang tinggi, senang bereksplorasi, ceroboh, dan mengalami perkembangan yang meningkat. Apa dampak cedera bagi anak? Cedera dapat mengakibatkan hospitalisasi, kecacatan, trauma, penurunan aktivitas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Lalu, cedera apa saja yang terjadi pada anak? Cedera pada anak antara lain jatuh, tersedak, keracunan, tenggelam, dan luka bakar. Mari kita cari tahu bagaimana cara pencegahan dan penanganan cedera. Pertama, cedera jatuh. Jatuh terjadi pada anak yang sedang berlari, tersandung, permukaan yang licin, dan anak yang belum mengetahui ujung dari suatu area. Jatuh dapat dicegah dengan 2 langkah utama. Yang pertama, jaga lantai agar tetap kondisi kering. Yang kedua, selalu temani anak saat bermain. Lalu, apa yang harus dilakukan jika anak mengalami jatuh dan terluka? 1. Luka cukup dibersihkan dengan air yang mengalir, keringkan, dan tutup luka dengan menggunakan plester. Ini untuk luka ringan dan tidak lebar. Untuk luka yang memar, cukup dikompres saja. Untuk luka lebar dan terbuka, segera bawa ke rumah sakit. Cedera tersedak. Beberapa benda kecil dan makanan penyebab tersedak seperti burger, bakso, anggur, dan makanan kecil lainnya. Jangan sepelekan tersedak, karena tubuh hanya bisa mampu bertahan 3 menit tanpa oksigen. Untuk menghindari tersedak, lakukan 4 cara sederhana di bawah ini. Yang pertama, potong makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua, biasakan anak untuk duduk dan makan dengan tenang. Jangan lupa selalu temani anak makan hingga selesai. Dan jangan lupa jauhi makanan dan mainan yang berukuran kecil, terutama pada anak usia di bawah 3 tahun. Namun, apa yang kita lakukan jika anak tersedak? Jangan panik. Segera dekati anak, beri pertolongan pertama pada anak dengan cara pukul punggung anak sebanyak 5 kali berturut-turut. Lokasi pukulan di antara tulang belikat.
Namun, jika tidak berhasil, lakukan kombinasi dengan gerakan Heimlich maneuver atau hentakan perut, lakukan pada bagian ulu hati sebanyak 5 kali berturut-turut. Keracunan. Keracunan merupakan cedera yang paling sering terjadi karena anak memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Keracunan dapat dicegah dengan cara 1. Simpan obat atau bahan kimia lainnya jauh dari jangkauan anak. 2. Tidak mengatakan obat sebagai permen. 3. Selalu tutup obat dan periksa tanggal kadaluarsa. 4. Tidak membuka label pada wadah yang asli. 5. Dan tidak memasukkan bahan kimia seperti deterjen ke wadah yang berbeda. Bagaimana cara penanganannya? Pertama, periksa dan bersihkan mulut anak. 2. Beri air putih atau susu murni. 3. Tidak meminta anak untuk memuntahkannya. 4. Tanya apa yang anak makan dan segera bawa ke rumah sakit. Cedera tenggelam. Cedera tenggelam dapat terjadi karena anak terlalu bersemangat untuk bereksplorasi terhadap lingkungan, tidak tahu akan bahaya air dan konsep kedalaman. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, jangan tinggalkan anak sendirian. 2. Selalu kosongkan bak penampungan air setelah digunakan. Yang ketiga, selalu tutup pintu kamar mandi. Yang keempat, ajarkan anak berenang sejak dini. Jika anak tenggelam, usahakan jangan panik. Teriak cari bantuan. 2. Angkat anak sesegera mungkin. Usahakan mengeluarkan air yang sudah terminum. Posisikan anak tengkulap, kepala lebih rendah dari dada. Kemudian balut anak dengan selimut. Jika anak tidak sadar dan tidak bernapas, berilah napas bantuan. Posisikan tangan pada dahi dan dagu anak, buka mulut anak dan berikan napas bantuan. Lakukan sesuai dengan irama napas. Cedera terbakar dapat terjadi karena anak tidak mengetahui sebab akibat. Memiliki daya tarik dengan api, mampu menarik dan mampu menjangkau. Luka terbakar dapat dicegah dengan cara jauhkan air panas atau benda panas lainnya dari jangkauan anak. Putar arah panci ke belakang saat ibu memasak. Tutup soket listrik dan jauhkan sumber listrik lainnya. Lalu bagaimana penanganan luka bakar yang tepat? Segera tenangkan anak. Jangan memberikan odol, kecap, mentega pada luka bakar anak. Untuk penanganan luka bakar, aliri dengan air mengalir lebih kurang 10 menit atau sampai dingin. Dengan mengetahui faktor risiko pencegahan cedera dan penanganannya, kita dapat menghindarkan cedera pada buah hati kita. Kita semua tahu anak sehat sing penting rokoe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Dinkes Patria Husada Blitar, pertahankan profesionalisme.